Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami cintai dan kami takdimi pengurus pengasuh dari Majlis Taklim Mushola Al-Azhar Kiai Haji Abdul Mudi dan Ibunda Hajah Maimunah. Kita doakan Bu, mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah, khususnya untuk Kiai Abdul Mudi, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Allah angkat penyakitnya dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Dan juga kita niatkan Fatihah kita pada siang hari ini juga yang kami cintai pimpinan Majlis Taklim Mushola Al-Azhar Ibunda Hajah Neneng Syarifah, Ustadzah Rubina, para sepuh bini sepuh orang tua kami yang hadir pada siang hari ini, yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan mahabbah saya pada siang hari ini, khususnya segenap keluarga besar Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, Ukhtuna Fillah Ustadzah Ida Lutfiati yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir. Yang mudah-mudahan kita semua selalu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat hamdalah, kalimat pujian kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kenikmatannya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu, berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salat dan salam senantiasa kita haturkan ke hariban yang mulia beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dan doa kita mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para ibu yang saya cintai, sebelum kita mulai taklimul Quran kita pada siang hari ini ya Bu ya, kita ada di awal penghujung bulan Jumadil Ula ya Bu ya. Habis Jumadil Ula, Jumadil Tsani, sudah Rajab. Sebentar lagi sudah Sya'ban ya Bu ya. Tidak terasa, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan umur yang panjang, umur yang barokah, sehat, kita bisa melaksanakan ibadah bulan puasa, bulan Ramadan ya Bu ya, dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah kita pada siang hari ini terutama untuk pengasuh pendiri Majlis Taklim Mushola Al-Azhar Kiai Haji Abdul Mudi ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan beliau dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Juga Fatihah kita niatkan untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan Allah menerima amal ibadah dan amal kebaikan sewaktu hidup, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah yang bisa menuntun untuk kehidupan kita, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga Fatihah kita niatkan untuk orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah. Dan mudah-mudahan kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima siraman ilmu dari guru-guru kita untuk menjadi obat atau penyejuk hati kita, untuk bekal kehidupan kita, untuk menuju kehidupan yang abadi yaitu kehidupan akhirat. Dan untuk kedua orang tua kita atau salah satu yang masih hidup,
Doakan mudah-mudahan kita semua sebagai putra-putrinya atau menantunya masih bisa diberi kesempatan untuk bisa memuliakan dan membahagiakan orang tua kita dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan, dan mudah-mudahan pelayanan kita, khidmah kita untuk orang tua kita, Allah akan jadikan ladang pahala kebaikan buat kita semuanya. Fatihah juga kita niatkan Bu untuk infak ibu pada siang hari ini, apapun yang menjadi niat dan hajat ibu mudah-mudahan diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah infak yang sudah ibu keluarkan, mudah-mudahan bahtera rumah tangga kita, bahtera rumah tangga putra putri kita senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang dalamnya penuh rasa cinta, rasa kasih sayang, kenyamanan, kedamaian dan ketenangan. Duriyahnya dijadikan duriyah yang solihin solihat, duriyah yang dijadikan ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlul kebaikan, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat untuk agama dan juga untuk sesamanya. Segala kesulitan apapun yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini dan juga wasilah infak yang sudah kita keluarkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akhir hayat kita, di ujung akhir nafas kita yang terakhir, Allah jadikan kita orang yang husnul khotimah, orang yang selalu ingat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bihadihin niyah wa likun niyatin salihah bi syafaati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah Fatihah Bu ya, kita usahakan untuk Ki Abdul Mudi Bu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, kesehatan kepada beliau, dan Ibu Haji Maimunah juga Bu ya, yang melayani beliau diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan. Mudah-mudahan Allah segera memberikan mengatasi segala apa Bu ya, ujiannya dihadapi dengan penuh ketenangan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ishfi Allah Ki Haji Abdul Mudi bisyifaika wa dawi Allah Ki Abdul Mudi bidawaika syifaan ajilan kamilan bi barakati Qur'anil azim bi barakati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ishfi Allah Ki Haji Abdul Mudi bi syifaika wa dawi Ki Haji Abdul Mudi bidawaika syifaan ajilan kamilan bi barakati Qur'anil azim bi barakati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ishfi Allah Ki Haji Abdul Mudi bisyifaika wa dawi Allah Ki Haji Abdul Mudi bidawaika syifaan ajilan kamilan bi barakati Qur'anil azim barakati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa
وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون أن لكل داء دواء ولكل إلة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء عاجلا كاملا لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Barokah Fatihah kita, mudah-mudahan yang sedang sakit juga disembuhkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa majuan lagi enggak Bu? Majuan aja Bu. Kan enggak pengen nyender, majuan aja biar enak. Mimik lisannya biar ketahuan sama saya. Ya, deket-deket enggak apa-apa. Kan enggak nyender kan? Ya. Ibu saya izin ya, Bunda, saya kasih tisu karena saya lagi batuk Bu. Parah banget, saya 2 hari demam ya Bu ya. Jadi alhamdulillah minum obat lagi ini. Iya. Kemarin saya sempat demam juga sih Bu. Makanya suaranya lagi enak-enak aja nih. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah selesai surat Al-Balad kan Bu ya? Hah? Iya. Sekarang kita surat Al-Fajr. Ya Bu ya. Nah surat Al-Fajr ini ada 30 ayat. Insya Allah kita bagi menjadi 2. Kita baca dulu 15 ayat dulu Bu ya. Sepuluh. 15 aja Bu Siti. Ya 15 ya. Insya Allah. Ketemu semua Bu? Jam 2 kurang seperempat Bu. Saya bacakan dulu ya Bu ya. Nanti Ibu boleh bisa mengikuti bacaan saya ya Bu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Wal fajr. Ibu ngucapinnya ini kan wal fajri ya Bu ya. Karena kita wakaf, ro-nya kan tipis Bu. Jadi bibir yang bawah ini kita ke bawahin. Wal fajr. Wal fajr. Kayak gitu Bu ya. Kan wal fajri. Gitu. Jadi wal fajr. Coba 1 2 3. Ke bawah bibirnya Bu ya. Wal fajr walayalin ashr. Jangan as aja, ro-nya ada Ibu ya. Iya, karena ada ro-nya jadi mati. Rori. Ri. Nah Ibu kayak gitu. Kayak gitu ya Bu ya. Boleh asar, jadi ada imam 7, boleh asar, boleh fajr, boleh, tapi wal fajr. Jadi ri-nya itu enggak kedengeran Bu ya, tidak bersuara, tidak keluar suara, tapi mimiknya ke situ. Wal fajr. Coba 1 2 3. Walayalin ashr.
Ya, alhamdulillah. Wasyafa'i wal wat. Hati-hati, wasyafa'i ya, wasyafa'i wal watr. Walaili idza yasr. Yasri. Kan itu asal yasri kan Bu. Jadi yas. Nah, kayak gitu Bu ya. Nanti di rumah sambil ngaca, bener nggak ini kata Bu Hajiani kayak gitu ya Bu ya. Cara kayak gitu Bu. Saya dulu sama guru saya Kakak Sarifah Budur Aisyah Al-Kaf ya Bu ya. Dulu jadi dia hafidhoh mondok di Nurul Huda di Malang, Singosari Malang ya Bu ya. Jadi setelah lulus hafalannya melanjutkan sekolah di tempat kami di Bangil. Nah suruh mengajar kami. Jadi kami yang sudah sekolah aliyah itu privat bacaan sama beliau ya Bu ya. Nah ini ternyata bermanfaat buat saya Bu ya. Setelah saya kembali ke rumah saya rasakan. Tapi alhamdulillah apa yang beliau sampaikan manfaat. Maksudnya masih ingat dengan saya Bu ya. Jadi bacaan-bacaan gharib waktu itu dilatih tuh Bu, suruh sambil ngaca kalau di kamar gitu. Bener gak ya gitu. Dan PR saya waktu itu gym. Jadi mengucapkan jim itu Bu jangan sampai seperti za. Jim itu enggak ada angin yang keluar, jim. Dipegang kertas, pegang kertasnya. Jaju kalau masih ada angin di kertasnya masih salah kata dia gitu Bu. Jadi kita coba seperti itu ya Bu ya. Jim. Jadi kalau kan Ibu ngucapin jim itu kan wal faj, tapi Bu wal faj kan gitu Ibu. Wal faj. Nah gitu Bu ya. Jadi jimnya enggak keluar. Nah, oke, kita lanjutkan. Hal fi dalika qasamul lidhi hijr. Lidhi hijr. Karena jimnya itu qalqalah ya Bu ya. Jadi ada pantulan dulu, pantulan yang lemah ya Bu ya. Susah Bu? Enggak susah ya Bu ya. Yang penting mau belajar, kita usaha insya Allah bisa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ngucapin fa Bu, kaifa bukan kaifa. Kaifa, fa fi fu af. Fa fi fu af. Coba. Fi fu af. Ya Bu ya. Bibir yang bawah itu kita masukkan dikit. Fa fi fu af. Kaifa fa'ala. Kaifa fa'ala. Coba dulang dari alam taro. Alam taro kaifa fa'ala. Buka bi'ad. Kayak gitu ya. Ngucapin fa-nya ya. Irama dzatil imad. Hati qalqalah kubro ya Bu ya. Pantulannya harus lebih kuat karena ada dalam hati. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna dil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fihal fasad.
fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Sampai situ aja dulu Bu ya, ayat 14 ya Bu ya. Karena nanti kita membahasnya sampai situ dulu ya Bu ya. Karena inna rabbaka labil mirsad itu jawaban dari sumpah Allah dengan menggunakan kalimat wal fajri. Nanti artinya di situ ya Bu. Coba sekarang baca dulu bersama-sama ya Bu ya. Bacanya gak usah terlalu tergesa-gesa ya Bu ya. Yang penting benar bacaannya. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hijz. Sadaqallahul azim. Saya masih ada waktu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fajr yang kita baca ini nama surat Al-Fajr ya Bu ya. Surat Al-Fajr. Jadi surat Al-Fajr ini surat yang ke-89 insyaallah kalau nggak salah ya Bu ya. Nah, surat Al-Fajr ini itu isinya ada 30 ayat. Dan para ulama ada yang berpendapat surat Al-Fajr ini yang jumhur ya Bu ya, mengatakan diturunkan di kota Mekah. Kalau tafsir ini kan Makiyatun aul Madaniyatun, dan agak lagi ada yang mengatakan di Madinah. Kaul yang mengatakan ini diturunkan di kota Madinah adalah sahabat Ali bin Abi Thalhah. Sahabat Ali bin Abi Thalhah. Nah, ini isinya. Nah, untuk itu Ibu nggak usah Bu Haji ini apa perbedaannya. Saya sudah menyampaikan Bu ya. Jadi kalau isi tentang diturunkan di kota Mekah ini banyaknya tentang keesaan Allah, ketauhidan, mengajak kita untuk beriman ya Bu ya. Isi tentang kisah-kisah tentang surat Al-Makiyah diturunkan di kota Mekah ya Bu ya. Tentang keesaan Allah, bagaimana beriman kepada Allah. Kalau Madaniyah ini isi tentang hukum-hukum ya Bu ya. Kalau diturunkan di kota Madinah. Jadi hitopnya itu ketika itu Nabi sedang berada di kota Mekah. Nah, ini surat Al-Fajr, ulama jumhur mengatakan ini diturunkan di kota Mekah. Ada yang mengatakan diturunkan di kota Madinah. Isi ayatnya ada 30 ayat. Isinya ada 30 ayat. Sekarang kita bahas dulu sedikit ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajr. Wawunya ini waw qasam. Ya Bu ya. Jadi waw qasam itu waw sumpah. Allah bersumpah demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Ibu bisa tahu waktu fajar enggak? Fajar itu ada dalam tiap hari kita menemukan waktu fajar. Tapi nanti ada kekhususan di sini. Fajar yang bagaimana seperti itu. Kalau Allah bersumpah dengan mengatakan demi waktu fajar, aku bersumpah demi waktu fajar. Nah, ini berarti sungguh istimewa waktu fajar itu ya Bu ya. Jadi apa permohonan kita ya Bu ya. Bacaan tasbih kita itu benar-benar waktu yang mustajabah. Waktu fajar.
Nah biasanya godaannya bangun tengah malam, tidurnya kebablasan. Nah, dia suka kayak begitu Bu ya. Nah, jadi kalau pengen caranya tekniknya kita supaya nggak kebablasan ke waktu fajar, 1 jam lah, minimal 1 jam sebelum adzan subuh kita sudah bangun. Ya Bu, menyempurnakan bacaan istighfar kita, sholawat kita ya Bu ya, sholat tahajud kita, hajat kita sampai menunggu subuh. Kalau ya mungkin kalian terbiasa, kalau saya enggak Bu, saya enggak bisa karena pasti ngantuk. Saya seperti itu Bu ya. Jadi kalau yang biasa bangun jam 2, oh bagus itu. Jam 2 sudah bangun. Nah takutnya kita ngantuk menjelang subuh, itu yang kita khawatirkan ya Bu ya. Jadi subuhnya sering kesiangan. Nah, tahajud tapi subuhnya kesiangan. Makanya ini karena waktu fajar ini benar-benar waktu mustajabah. Menunggu antara tunggu adzan ya Bu ya. Jadi kan ada fajar sodik ke fajar kadib. Jadi kalau fajar sodik ini, fajar kadib ini Bu, imsak kalau kata kita ya Bu ya. Nah fajar sodik ini adzan subuhnya seperti itu. Nah ini, jadi Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Jadi sungguh istimewa waktu fajar. Allah sampai bersumpah dengan demikian. Kita lanjutkan walayalin ashr. Walayalin ashr. Dan Allah bersumpah demi 10 hari. Demi waktu 10 hari. Nah, kalau yang saya baca di sini Bu, fajar kita temukan setiap hari. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan kaul-kaul yang berpendapat Bu ya. Ada yang mengatakan kalau di sini kaulnya Sayyidina Ali bin Abi Zubair bin Abbas mengatakan fajarnya itu Allah bersumpah demi waktu fajar, itu fajar 10 hari di bulan Muharram. Berarti awal bulan Muharram. Jadi 1 Muharram, 2 Muharram, 3 sampai 10 Muharram itu waktu-waktu mustajabah. Pagi hari di waktu bulan Muharram, awal di bulan Muharram 10 hari. Ada yang berpendapat demikian. Dan ada lagi yang berpendapat sahabat mengatakan ya Bu ya, fajar 10 hari di hari bulan Dzul Hijjah. Bulan Dzul Hijjah, pagi di bulan Dzul Hijjah Bu. Paham Ibu? Sebelum hari raya Idul Adha, tanggal 1 Dzul Hijjah, 2 Dzul Hijjah, itu waktu-waktu mustajabah. Jadi andaikan kita berpuasa kita punya sandaran, ada ada ulama yang mengatakan dibikin waktu-waktu mustajabah, maka kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 pas hari rayanya tidak kan gitu Bu. Hari Tasu'a dan Asyura ya Bu, itu kalau di Muharram. Kalau Dzul Hijjah ya Bu ya, Yaumit Tarwiyah dan Yaumi Arafah kan seperti itu kan Bu. Nah, ini yang berpendapat demikian. Ada yang mengatakan fajar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Fajar 10 hari di terakhir di bulan Ramadan. Ini sumpahnya Allah Bu ya, dengan kalimat wal fajri. Kenapa Allah bersumpah dengan katakan kata fajar? Kita kan menemukan fajar tiap hari nih. Nah, fajar yang kita ketemu tiap hari ini ada yang mengatakan ulama demikian. Yang dimaksud dengan sumpah Allah fajar di situ adalah fajar di 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada 10 tanggal fajar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang dibilang kata kita Yaumul Qadar kata kita Bu ya. Malam Lailatul Qadar kan kita menunggu malam Lailatul Qadar. Nah, itu dibilang waktu mustajabah. Ada yang mengatakan 10 fajar di 10 di awal di bulan Dzul Hijjah. Tanggal 1 sebelum hari raya Idul Adha Bu. Seperti itu ya Bu ya. Itu pendapat-pendapat dari sebagian ulama. Seperti itu Bu ya. Ini yang saya baca seperti itu. Nah, kita mau ikut yang mana? Nah, ada yang mengatakan fajarnya itu karena Yaumun Nahr. Yaumun Nahr itu ketika hari disembelihnya kurban. Sampai tanggal 10, 11, 12, 13. Yaumut Tasyrik. Kurban itu kan 4 hari kan Bu. Hari raya tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, itu kita kan masih boleh nyembelih. Itu yang ada yang mengatakan demikian. Fajar di 4 hari demikian. Karena apa? Orang haji sedang sibuk-sibuknya mereka melakukan ibadah pada 4 hari di bulan itu ya Bu ya, fajar di Yaumul Manasik itu Bu, tanggal 10, 11, 12, 13. Kenapa? Mereka wukuf, setelah wukuf rangkaian ibadahnya mereka menginap di Musdalifah, melempar jumroh Aqabah, balik lagi untuk melempar jumroh tsani seperti itu Bu ya. Nah, itu makanya kita di sini boleh menyembelih kurban sampai 4 hari. Itu fajar yang dimaksud Bu. Ya Bu ya. Tapi kalau ibu memanfaatkan, kata Bu Haji ini fajar tiap hari, iya. Itu karena sumpah Allah, berarti fajar itu adalah waktu yang istimewa, apalagi di hari-hari yang tadi saya sebutkan. Paham Ibu?
Nah, kita lanjutkan. Walayalin ashr. Itu Bu. Diperkhususkan lagi nih. Kalau tadi kan umum, wal fajr kan umum Bu. Fajar waktu kapan saja. Kalau ini walayalin ashr ya Bu ya. Dan demi waktu malam yang 10. Demi waktu malam yang 10 hari. Demi waktu malam yang 10 hari. Nah, isinya apa nih 10 hari ini? Nah, kalau di sini di tafsir Jalalain Bu disebutkan asru min Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, makanya kita kan bersunah berpuasa kan Bu. Dari tanggal 1 Dzulhijjah, terus 2 enggak ngambil tarwiyah dan arafahnya saja. Tapi dari tanggal 1 karena Allah bersumpah dari ini berarti waktu ini adalah hari-hari mustajabah. Jadi permohonan kita, insya Allah hajat kita dengan wasilah puasa kita mudah-mudahan dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham Ibu itu isi walayalin ashr Bu. Ya Bu, walayalin ashr. Nah, jadi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Di seperti ini ya. Iya nggak apa-apa ngambil. Bu Haji, saya udah sepuh, mau ngambil yang penting-penting aja. Kalau di Muharram Asyuranya aja, seperti itu ya Bu ya. Nah tapi kalau 10 terakhir di bulan Ramadan kita gunakan sebaik-baiknya lah Bu ya. Mungkin tidur kita dikurangin, seperti itu ya Bu ya. Kalau tidak ada gangguan apapun, kalau kita sehat, kita tingkatkan ibadah kita di 10 terakhir di bulan Ramadan. Berharap apa? Kita menemukan malam Lailatul Qadar, karena itu malam-malam yang paling bagus dari malam 1000 bulan, seperti itu ya Bu ya. Kalau nyampe umur kita ya kan seperti itu Bu ya. Nah ini istri walayalin ashr. Jadi walayalin ashr disebut ini dah Allah bersumpah demi malam yang 10. Maksudnya malam 10 di bulan Dzulhijjah. Paham Ibu? Iya. Iya bulan haji. Paham nggak Bu? Bulan Dzulhijjah itu bulan haji Bu ya. Jadi setelah Muharram, Safar, Rabiul. Oh ini enggak sih Bu ya. Muharram, Safar, Rabiul Tsani. Jadi ya, jadi Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru Muharram. Jadi dia tahun yang terakhir ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah baru Muharram. Jadi bulan yang terakhir di bulan hitung bulan Hijriyah ya Bu ya, Dzulhijjah itu. Nah, jadi kalau Ibu tadi lebaran haji deh. Jadi sebelum lebaran haji itu kalau kita mampu berpuasalah dari tanggal 1 ya sampai hari Tarwiyah dan hari Arafah. Paham Ibu? Karena di sini Allah bersumpah walayalin ashr. Paham Ibu ya? Nah, kita lanjutkan. Wasyafa'i dan demi yang genap yang berpasang-pasangan. Syaf itu artinya genap kalau kata Ibu, dua-dua, paham gak Ibu? Ya, jadi apa maksudnya wasyafa'i dan demi berpasang? Allah itu menjadikan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada pasangannya, menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada matahari, ada bulan. Seperti itu Bu. Ada bumi, ada langit, seperti itu Bu ya. Nah itu maksudnya dengan wasyafi'i, itu ciptaan Allah yang demikian ya Bu ya. Allah jadi menciptakan, makanya di Quran wa min kulli syai'in khalaqna zauzaini. Dan dari segala sesuatu itu Allah menciptakannya berpasang-pasangan. Jadi setiap sesuatu itu ada pasangannya, Allah menjadikannya Bu. Ya Bu ya. Kan ada gunung, ada laut kan gitu Bu ya. Nah seperti itu memang sudah Allah menjadikannya seperti demikian. Paham Ibu? Nah ada yang mengatakan sifat-sifat yang dijadikan pada makhluk itu pun sama Allah dijadikan berpasangan. Maksudnya apa? Ada orang soleh, ada orang soleh. Kan gitu Bu. Ada orang soleh, ada orang fasid. Ya bukan seperti itu Bu. Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Seperti itu. Memang sudah diciptakan demikian Bu. Nah, jadi di sini ada orang yang pelit, ada orang yang dermawan. Memang sudah diciptakan demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sudah diciptakan berpasang-pasangan. Nanti gini, waduh berarti kita termasuk kategori ya? Enggak lah Bu. Kan ada orang yang hatinya anak kan begitu juga kan. Jadi watak kita memang Allah sudah ciptakan demikian. Manusia sudah diciptakan demikian. Jadi wa min kulli syai'in zauzaini. Allah memang sudah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Makanya kalau di sini saya sebutkan Bu ya. Nah, ada orang ini yang beriman
berarti dia mendapatkan iman. Ada orang yang tidak mendapatkan keimanan, berarti tidak mendapatkan petunjukan seperti itu Bu ya. Wal dolalah was sa'adah. Jadi ada was sa'adah was saqawah. Ada orang yang bahagia, ada orang yang tidak bahagia, seperti itu. Nah, memang kan berarti ada kaya, ada miskin. Nah, itu kita harus terima seperti itu, Bu. Nah, ada manusia, ada jin, seperti itu. Nah, ini kalau di kitabnya seperti itu, Bu ya. Jadi ada lautan, ada daratan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Ada bahagia, ada sedih. Nah, itulah memang hidup kayak gitu, Bu. Ada duka, ada suka, ada duka. Kan seperti itu, Bu. Sekarang enak, besok tidak enak. Memang Allah sudah menjadikan seperti demikian. Wasyafa'i. Itu artinya, Bu. Wasyafa'i. Demi yang berpasang-pasangan. Jadi wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini. Jadi kata Allah, dari setiap segala sesuatu itu aku sudah menjadikannya berpasang-pasangan. Paham Ibu? Nah, jadi kan ada cakep, ada jelek. Ya udah kayak gitu kita terima, kita syukurin. Iya. Iya. Karena memang Allah sudah menciptakan demikian ya, Bu ya. Nah, iya. Ya ini lah, Bu. Tadi saya kan dia. Kalau lihat di sini ya, Bu ya. Jadi ada orang yang lemah, ada orang yang kuat, ada orang yang pandai, ada orang yang bodoh, ya kan, Bu? Ada orang yang melihat, ada orang yang buta. Ya, seperti itu. Itu memang sudah Allah ciptakan demikian. Ada orang yang kuat, ada orang yang lemah, seperti itu. Ada orang yang mulia, ada orang yang hina. Nah, itu memang Allah sudah menciptakan demikian. Dengan sumpahnya Allah, wasyafa'i. Nah, sekarang wal watri, ya Bu ya. Nah, artinya dan demi yang tunggal. Demi yang tunggal. Witir ini tunggal, Bu. Kan Ibu sholat witir, berarti sholatnya tunggal. Makanya kan ada yang mempertanyakan, Bu. Kalau witir Ibu ngambil 3 rakaat, kalau Ibu pertama ngambilnya 2, terus selalu 1, itu salah sebenarnya. Yang benar itu langsung 3 rakaat. Namanya kan witir. Kalau Ibu ngambil 2 kan genap kan? Nah, karena witir itu artinya tunggal. Bilangan yang tunggal, bilangan yang ganjil. Ya Bu ya, bilangan yang ganjil. Tapi yang maksudnya wal watr ini maksudnya keesaan Allah. Keesaan Allah, Allah di dalam sifatnya itu tidak ada yang membandingi. Jadi ketunggalannya itu Allah itu tidak ada yang membandingi. Misalkan kealimannya Allah, keilmuannya tidak ada yang membandingi. Ilmunya cuma satu, tidak ada yang bisa membandingi. Lain dengan kita makhluknya. Memang sudah diciptakan berpasang-pasangan seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau yang disebut witir itu adalah benar-benar Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, baik dalam sifatnya. Sifatnya Allah juga itu. Tidak ada yang bisa membandingi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu? Jadi enggak sama dengan kita. Ya Bu ya, tidak sama dengan kita. Nah, itu wal watri. Ada yang mau witir? Dianggapnya satu. Ya dianggapnya jadi satu kan, seperti itu kan. Tapi selama ini kan yang kita pakai itu, Bu. Ya kan? Semua kan kalau witir 2 rakaat dulu baru 1. Ya dia makan witir kan bilangan ganjil, Bu. Jadi kalau Ibu, jadi jatuhnya witir cuma yang 1 rakaat doang. Yang 2 tidak dianggap witir. Jadi caranya kalau mengambil 3 rakaat, Rasulullah itu pun mengerjakan demikian Bu di hadis-hadis. Ngambil 9 rakaat, Rasulullah 9 rakaat 1 kali salam. Rasulullah seperti demikian Bu. Itu namanya dibilang witir karena ganjil bilangannya. Yang kita sekolah kan bilang ganjil kan 1, 3, 5, ya kan Bu? Nah, seperti itu. Ya jangan, tapi Ibu jangan gini, diterima nggak satu tambah? Ya enggak, tetap diterima Ibu. Cuma saya memberitahukan demikian, apalagi saya setelah mendengar kajiannya Gus Baha, bener lah Bu. Sekarang kita dengan realita aja dulu dengan bilangan tunggal. Kita mengerjakannya 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. Jadi yang dianggapnya 1 rakaat lah. Ya karena kan witir Bu. Yang 2 tidak, kecuali kita ngambil 3 rakaat berarti 1 kali salam. Karena Rasulullah mengerjakan demikian Bu. Rasulullah itu mengambil 11 rakaat witir ya. Itu 11 kali rakaat 1 kali salam. Rasulullah seperti demikian. Tapi kita takut lupa kan? Wah kalau kebanyakan lupa Bu Haji, ini udah rakaat keberapa ya, seperti itu ya. Rasulullah lain dengan kita, sahabat juga demikian. Semua seperti itu. Ini karena kebiasaan tradisi Bu. Kita kan terkadang mengikuti tradisi, yang tidak tahu kita asal muasalnya. Kita tidak sadari kan demikian Bu. Ya kan? Nah, namanya bilang witir. Jadi tahu juga gini, wah Bu Haji ini berarti kita salah. Enggak salah. Ibadah itu kan urusan Allah diterima atau tidaknya ya kan? Sholat kita nggak tahu. Jadi selama ini sih yang disebut witir itu berarti yang sholatnya dianggap witir ya 1 rakaat. Yang 2 rakaat bukan witir karena itu bilangan genap. Kecuali kita 1 kali salam. Mau ambil 3 rakaat, 1 kali.
Eh, Iya, ya Ustazah, tahiyat awal itu kan bukan termasuk rukun sholat. Iya, sebenarnya tahiyat awal itu bukan termasuk rukun sholat. Kan dia sunnah abad ya Bu ya. Jadi bukan termasuk rukun sholat. Andai kan kita tidak mengerjakan tahiyat awal, enggak batal kita sholat kita Bu. Makanya kalau sholat sunnah ada orang yang tidak mengakui tahiyat awal, tidak mau tahiyat awal. Rokat kedua itu langsung berdiri, itu boleh. Karena mereka punya dasar itu, punya tahu. Karena tahiyat awal ini bukan termasuk rukun sholat. Nah, paham Ibu? Tahiyat akhir termasuk rukun sholat. Ya kan Bu? Paham gak Bu? Ya seperti itu. Bingung gak? Ya, cuma ya mengikuti tradisi. Ya kalau orang yang mengerti Bu, makanya kan kalau orang nanti begini, wah ini Muhammadiyah nih, itu witirnya 3 rakaat langsung salam. Nah sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya gini Bu, jadi saya juga ingat sama Ustadz pernah cerita, Ustadz Adi Hidayat itu Muhammadiyah Bu, tapi dia tidak pernah membeda-bedakan, wah ini sunnah wal jamaah, nggak ada. Biar Gus Bah juga kalau menerangkan Bu ya, wah ini NU, emang NU ada dasar hukum yang nggak ada. Maksudnya kita punya imam 4 nih Bu, ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Imam Hanafi, Imam Malik ya Bu, Imam Tirmidzi seperti itu Bu. Nah ini mereka punya dasar, punya ikutan, tapi saling menghormati satu dengan yang lainnya, tidak membeda-bedakan. Yang penting mereka punya dasar untuk mengikutinya. Nah, Ustadz Hidayat itu pernah mengatakan demikian. Ustadz Gus Baha juga seperti yang benar itu memang 3 rakaat, tapi dia ngikutin aja. Kalau imamnya 2 rakaat yang ngikutin, tetap jatuhnya witirnya itu berarti yang 1 rakaat. Ya namanya witir kan Bu? Iya kan bilangan ganjil seperti itu. Paham Ibu? Makanya kan suka ada anak gini, udahlah witirnya 1 rakaat aja kan, yang penting witir kan. Iya 1 rakaat. Yang penting kan witir, iya. Makanya saya terkadang Bu, kalau saya berjamaah, saya begitu mereka salam, rakaat kedua saya berdiri Bu. Saya berdiri. Jadi begitu berdiri saya, begitu mereka salam, saya niat melepas dari berjamaah. Ya kan ada tuh di dalam hukum fikih Bu ya. Jadi kita niat saya melepaskan diri dari imam. Udah kita berdiri lagi. Jadi kita nggak ngikutin di situ. Cuma kita pengen dapat pahala berjamaahnya, ngikutin berjamaah. Kita berdiri untuk menambah satu rakaat. Paham Ibu? Itu kalau saya kayak gitu. Tapi jangan Ibu nanti gini, wah Bu Haji ini menyeleneh, enggak. Jadi kalau seumpama Ibu karena sudah tahu ingin mengerjakan, ya toh witirnya enggak usah ikut di musola, nanti di rumah. Jadi selesai sholat sunat tarawih, ya ikut baca doa, witirnya nanti sendiri di rumah. Kalau di sini pengen ikut di sini, ya boleh. Berarti witir kita yang dipakai, yang dianggap adalah yang satu rakaat. Paham Ibu? Ya kayak gitu ya. Ya selama ini sih seperti itu yang kita alami ya Bu ya. Oke. Boleh, witir itu 1 rakaat boleh Bu. Iya, 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh. Cuman kalau Ibu mau ngambil 3 rakaat, 5 rakaat, 1 kali salam. Namanya itu bilangan ganjil, karena Rasulullah mengerjakan demikian Bu. 9 rakaat pun Rasulullah 1 kali salam. Cuma kalau kita khawatir lupa tandanya apa nih, ya Rasulullah yang dibaca, mungkin kalau kita sekarang baca Sabihis, kita nanti baca surat At-Tin, surat Al-Zilzalah, terus surat Al-Kafirun, ya kan Al-Insyirah dulu, surat Al-Kafirun, terus Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas, udah. Kalau pengen nambah seperti itu ya Bu ya, seperti itu. Nah ini jadi witir ya Bu ya. Jadi witir itu paling sedikit 1 rakaat. Tapi yang disebut dengan di sini wal watr ya Bu ya. Maksudnya Allah bersumpah dengan sifat ketunggalannya, keesaannya Allah. Jadi yang maha sifat sendiri tunggal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada Allah itu hina, tidak kuasa, tidak. Bagi Allah itu tidak ada yang seperti demikian. Allah lemah, tidak. Karena Allah itu mempunyai sifat yang tunggal. Ya Bu ya. Paham Ibu? Nah, kita lanjutkan. Walaili idza yasr, dan demi waktu malam idza yasr ketika sudah berlalu. Ya Bu, waktu malam ketika sudah berlalu. Jadi malam ini dibilang mukbilan karena malam menghadap, karena siang sudah tidak akan ada. Atau dibilang mudbiron, malam sudah habis karena siang akan datang. Waktu siang akan datang, maka disebut walaili idza yasr. Jadi waktu malam itu memang kayak gitu, selalu berjalan. Jadi berjalan gimana? Dia akan tidak ada ketika siang itu akan datang, dan malam itu akan menghadap ya Bu ya, ketika siang itu akan pergi, seperti itu ya Bu ya. Ini bahasa malam, maka yasr, berjalan. Waktu malam itu berjalan. Maksudnya karena dia bisa akan datang, bisa akan
pergi. Datangnya malam karena siang akan pergi. Ya Bu ya. Malam akan pergi karena siang akan datang, seperti itu. Makanya dibilang walaili ida yasr. Ya Bu, seperti itu. Demi waktu malam ketika akan berjalan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa Allah itu kita lanjutkan Bu ya. Walaili ida yasr, dan demi waktu malam ketika malam itu berlalu. Nah, ini sumpah ada 5 nih Bu. Wal fajri 1, walayalin asr 2, wasyafa'i 3, wal watr 3, wal laili ida yasr 4. Itu sumpah Allah. Ya Bu, sumpah Allah dengan menggunakan kalimat ini 5 ya Bu ya. Hal fi dalika qasamul lidhi hijr. Adakah engkau tidak mengetahui mengapa aku tuh sudah bersumpah dengan kalimat 5 itu? Wahai orang-orang yang berakal, kata Allah. Kenapa aku bersumpah dengan kalimat 5 itu, wahai orang-orang yang berakal? Takdirannya mahdhuf Bu, sebenarnya jawabannya. Aku sudah bersumpah dengan kalimat 5 ini, kata Allah. Tapi kenapa kalian itu kok masih saja ingkar kepadaku? Masih saja ingkar kepadaku, tidak mau taat kepadaku, tidak mau takut kepadaku, kata Allah. La ta'dubanna. Jadi kalau kalian tidak mau tetap ingkar, aku akan menyiksa kalian, kata Allah. Jadi ini sebenarnya peringatan buat kita Bu. Maksud kita selalu bersyukurlah, takut kepada Allah. Apa nih yang bikin kita ini kok tidak percaya kepada Allah, tidak takut, tidak bersyukur kepada Allah. Allah sudah ngasih kita di kenikmatan, ada malam, ada siang, ya kan? Ada matahari kelihatan pagi, malam, ada rembulan, ya kan, seperti itu Bu. Nah ini kalau hitopnya ini Bu, waktu itu diturunkan kepada baginda Nabi adalah untuk orang-orang kafir Mekah. Pada saat itu ya Bu ya, diturunkannya hitop ini kan pada masa itu kan pada masa Rasulullah. Tapi kalau kita sekarang ini apa? Ya ini gambaran buat kita orang. Kalau kita berpikir, kita punya akal ini, ya Allah sudah menjadikan itu apa sih? Kok yang bikin kita ini tidak yakin adanya Allah itu apa? Kan demikian kan Bu? Malam berganti siang, ada waktu fajar, ada pagi, kan begitu Bu. Terus kenapa kok malam ini bisa berganti dengan siang-siang? Terus kalau malam kita istirahat, siang ini kita kok beraktivitas, itu apa coba? Ini semua Allah sudah menciptakan demikian. Berarti ini tanda-tanda bukti kebesaran Allah. Kalau Allah sudah menunjukkan itu, berarti kita kok masih gak yakin Allah itu ada? Kok kita masih percaya, masih bergantung kepada yang lain? Nah itu maksudnya seperti demikian. Ya Bu ya. Nah, kalau hitopnya memang pada zaman Rasulullah untuk orang-orang Mekah. Kenapa? Ketika Rasul menyampaikan risalah, mengajak ayo beriman, jangan nyembah ini dulu, mereka pasti ada aja alasannya. Seperti itu Bu. Jadi hal fi dalika qasamul lidhi hijr. Jadi lidhi hijr itu maksudnya untuk orang-orang yang berakal. Kalau padahal hijr itu nanti kata hijr itu bukannya batu Ustaz, enggak. Di hijr maksudnya orang yang mempunyai akal. Paham Ibu? Nah, terus kita lanjutkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Kalau enggak sempat nanti kita baca Selasa insyaallah Senin yang akan mendatang Ibu baca ya Bu ya. Iya Bu ya. Jadi biar enggak terputus dulu yang saya bahas ya Bu ya. Jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'at. Alam taro, adakah engkau tidak mengetahui Nabi Muhammad kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Allah sudah melakukan suatu tindakan ya Bu ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi'at, terhadap kaum Ad. Kaum Ad ini apa? Siapa? Iromah, namanya kaum Irom. Jadi Irom di situ tuh Ibu lihat tuh. Apa sih Bu Haji kok? Kaifa fa'ala rabbuka bi'at Iroma dzatil imad. Jadi Irom itu kaum Ad. Ada kaum Ad ini nama kampungnya itu Irom. Irom itu orangnya tinggi-tinggi pada masa itu Bu. Jadi kaum Irom ini Bu, kabilah kaum Irom ini itu kaum Ad ya Bu ya. Ada yang namanya kabilah kampung, namanya itu suku Arum, Irom. Itu memang paling bagus Bu tempatnya itu. Rumahnya itu kayak istana semuanya. Bertahtakan mahkota, permata Bu ya. Nah, ini maksudnya Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, ayo Mbok yo, kenapa orang-orang kafir Mekah ini kok tidak mau beriman tuh kenapa? Aku tuh sudah mengambil tindakan pada kaum-kaum sebelumnya. Kaum Ad itu Bu kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Hud. Ya Bu ya. Jadi mereka itu hidup pada zaman Nabi Hud. Ya Bu ya. Jadi mereka itu tidak mau beriman juga, padahal mereka itu sudah dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka mempunyai satu kabilah. Jadi nanti di sini saya akan bacakan ya Bu ya. Jadi Irom itu nama suatu kabilah ya Bu ya.
Nanti takut saya. Nah, jadi yang saya tadi baca sempat kaum Ad itu kaum yang hidup pada pada masa Nabi Hud alaihissalam. Jadi Iram ini Bu, nama suatu kabilah kaum kampung ya Bu ya. Jadi asalnya itu biasanya nama kakek ini dijadikan nama suatu tempat, keturunan itu dijadikan nama suatu tempat. Jadi Iram itu nama kabilahnya, nama kaumnya Bu ya. Nah, tempatnya itu kaum Ad itu Bu ya. Nah, mereka ini Bu, kerjaan mereka Iram, orangnya tinggi-tinggi, cantik-cantik Bu ya. Tingginya itu di sini sampai mencapai 400 diro. Arba'u mi'atin diro'in. Sedangkan satu diro itu 46,2 cm, satu diro. Nah, tadi saya coba menghitung dikali 400, tingginya itu sekitar 184 meter. Tinggi banget kan Bu? Nah, itulah kunci rahasia Allah. Jadi umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu itu sebelum umatnya Nabi Muhammad Bu ya, itu tingginya sekitar segitu. Ada sebagian mengatakan kan di Al-Quran Bu ya. Nah, tapi semakin dengan bertambahnya tahun itu dikurangi Bu panjangnya, tinggi badannya itu dikurangin. Lah sampailah pada kita saat ini. Paham Ibu? Paham, itu rahasianya Allah. Kalau kita melihat sejarah kayak gitu Bu. Jadi Al-Quran itu sudah menceritakan orang-orang sebelum kita. Nah, jadi kata Allah, aku sudah memberikan. Jadi kaum Ad ini adalah kaum Ad yang pertama sebelum zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Hud sudah mempunyai kaum seperti itu Bu. Tapi mereka itu sudah dikasih bergelimangan harta, gunung ama mereka sudah Jadi bukan orang sekarang aja nih Bu bikin gunung, dibikin batu, dibikin rumah, enggak. Orang zaman dahulu sudah demikian. Jadi gunung itu memang mereka dipahat, dibikin rumah. Rumahnya bagus, bertatahkan berlian. Jadi mereka itu pernah dibacakan oleh nabinya. Ini loh di surga kehidupannya seperti ini. Ada emas, tempat tidurnya dari emas. Kan gitu kan Bu ya? Kasurnya dari permadaninya dari yakut kan begitu. Nah itu mereka meniru, tapi itu bisa dilakukan oleh mereka Bu. Jadi kata mereka surga di dunia. Tapi itu membuat mereka menjadi sombong, lupa. Dari mana mereka mendapatkan itu? Berarti kan ada sang pencipta. Nah itulah kata Allah, mereka tidak mau beriman, tidak mau mengikuti ajakan nabinya. Akhirnya aku musnahkan mereka, aku siksa mereka kata Allah. Nah jangan sampai kalian seperti demikian. Nah ini walaupun hitopnya itu pada masa itu diceritakan kepada Nabi. Nah kita yang saat ini seperti demikian Bu. Jadi dengan kenikmatan sekarang yang kita rasakan. Sekarang saya ibu ngeluh kan Ibu. Wih panas banget ya. Berarti giliran hujan sampai banjir, ya Allah serba salah. Itulah manusia. Dikasih batuk, batuk melulu. Aduh padahal sehatnya lebih banyak sehatnya daripada batuknya ya Bu ya. Memang bikin sakit kepala, pening kepala ya Bu ya seperti itu. Nah inilah kita manusia. Ini kalau ceritanya seperti itu. Jadi kaum Arum ini kalau di yang sayanya Aslum Ismu Jadun Ad. Jadi nama kakeknya dari kaum Ad namanya Iram. Makanya mereka disebut dengan kaum Iram. Jadi di sini Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Seperti itu Bu ya. Jadi keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itu generasi yang pertama. Jadi yang maksud di sini adalah Ad yang pertama ya Bu ya. Ibu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi Irama dzatil imad. Nah ini. Jadi Iram yang pertama di sini adalah kaum Aram ini adalah kabilah Ad adalah yang pertama. Yang pertama ya Bu ya. Begitu dzatil imad yang mereka itu tinggi sekali, mempunyai tinggi badan yang sangat tinggi sekali. Yang tadi saya sebutkan ya Bu ya. Nah, jadi tingginya mereka itu sampai 400 diro. 400 diro, arba'u mi'atin. Nah itu Bu. Sedangkan Nabi Adam aja Bu panjangnya 12 diro. 12 diro. Jadi kalau satu diro itu 46,2 cm. Tinggal Ibu kali aja lah Bu. Seperti itu. Itu tingginya orang-orang zaman dahulu kala. Makanya kan kalau kita datang ke ziarah di Madinah ya, ke Jabal Uhud, maka misalnya Hajar kok tinggi panjang-panjang ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nah, itu pada masa Nabi sudah dikurangin panjangnya itu Bu. Apalagi manusia sebelum itu. Nah, jadi katanya di sini kata ahli tafsir, semakin bertambah tahun tinggi badan kita ini dikurangin. Nah, makanya kan orang manusia ini umur kita nih Bu ya. Kalau udah 54 bukan tambah tinggi enggak. Semakin susut kita seperti itu.
Gitu Bu ya. Kalau anak-anak iya, tapi semakin susut, semakin bertambah usia semakin susut kita, bukan semakin tinggi, enggak. Seperti itu, paham Ibu? Nah itu rahasia Allah ya Bu ya. Itu memang sudah kejadian yang Allah berikan kepada kita. Oke, kita lanjutkan. Allati lam yukhlaq mithluha fi bilad. Kata Allah, aku sudah tidak pernah aku menciptakan nih Bu, sebagaimana kenikmatan yang sudah aku berikan kepada mereka nih. Jadi Allah itu memberikan keistimewaan pada kaum Arum pada saat itu yang tadi saya ceritakan. Itu nggak pernah aku memberikan seperti itu kata Allah. Tapi mereka tidak mau beriman. Ya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nggak ada tuh negeri yang seindah kaum Arum itu nggak ada. Bertahtakan mahkota, pokoknya terang benderang kata Allah. Seperti surga di atas dunia pokoknya. Nah sekarang kan kata orang-orang ada di Dubai seperti itu Ibu ya. Ya sadanya kalau lihat di TikTok itu tapi saya nggak punya TikTok Bu, cuma sering dengar cerita seperti itu ya. Buka-buka kata di Dubai itu seperti itu. Katanya surganya dunia di situ katanya Bu. Nah itu jangan membuat kita lengah. Nah terkadang kita aja baru punya motor Beat baru aja udah sombongnya kayak apa ya Bu ya. Seperti itu, mobil awal dan seperti ini. Kita lihat seperti jangan apa ya, kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita menjadi kita lalai, lengah. Menjadi semakin kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat dengan siksaan yang Allah sudah berikan kepada kaum-kaum sebelum kita. Manusia yang sudah diciptakan sebelum kita. Ibu percaya gak Bu? Lah iya, karena Al-Quran yang menceritakan bukan saya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau sudah Allah memberikan adab, nah itu naudzubillah min syarri dzalik. Nah ini allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nah ini sama wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Sama kata Allah. Seperti kaum Ad yang pernah aku lakukan kepada kaum sama kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Banyak sekali kenikmatan diberikan kepada kaum Tsamud tuh Bu. Nah, sampai mereka itu memotong pegunungan dijadikan rumah oleh mereka. Nah itu kata Allah, diajak Nabi Musa untuk beriman, masih mereka tidak mau percaya. Seperti itu Bu ya. Jadi artinya wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Adakah mereka engkau Muhammad tidak mengetahui bagaimana Allah yang sudah lakukan kepada kaum Ad dan juga kaum Tsamud alladzina jabus sakhra bil wad. Yang mana mereka memotong pergunungan, batu-batuan itu mereka jadikan suatu perkampungan yang dinamakan Bilwadil Qura. Jadi Bilwad itu nama desa Bu. Namanya Wadil Qura ya Bu ya. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bilwad. Jadi goa-goa sama mereka dilindas, dijadikan pegunungan, dijadikan villa-villa. Sekarang kan seperti itu kan Bu. Ya Bu ya. Jadi kaum-kaum sebelumnya juga demikian Bu. Jadi kalau kita lagi refreshing ke villa, itu kan nikmat kan? Ada di bawah pegunungan. Jangan nanti malas gak bangun malam. Nah, sambil tadabbur, sambil kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, begitu indahnya ya Allah. Apalagi di surganya akhirat ya. Baru di dunia gini aja kita kayaknya udah seneng banget ngeliatnya adem. Iya kan Bu? Ngeliat pohonan seneng. Nah itu seperti itu. Paham Ibu? Nah ini kejadian di kaum Tsamud seperti demikian. Jadi mereka membelah gunung, membelah batu-batuan, mereka jadikan suatu perkampungan. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad ya Bu ya. Wa fir'auna dil autad. Dan juga bagaimana yang pernah aku lakukan kata Allah, aku pernah menyiksa Fir'aun. Ya Bu ya. Fir'aun dil autad, yang mana Fir'aun ini mempunyai tiang-tiang yang begitu kuat. Mempunyai tiang-tiang yang begitu kuat. Cagak kalau kita pasak bumi ya Bu ya. Kalau orang mau bikin jalan-jalan itu kan ada pasak buminya kan Bu, gede-gede. Nah Fir'aun itu punya kekuatan seperti itu. Tapi Fir'aun menyalahgunakan Bu. Menggunakan apa? Itu untuk ngikat orang-orang, tangan-tangan orang yang akan bakal dia siksa. Kedua tangannya itu dicancang di tiang-tiang yang begitu kuat itu Bu sama Fir'aun. Lalu Fir'aun menyiksa mereka. Nah kata Allah melakukan tindakan demikian Fir'aun. Padahal sudah dikasih kenikmatan yang begitu besar kepada Fir'aun kata Allah. Nah aku bisa menyiksa Fir'aun. Dengan apa? Ditenggelamkan Fir'aun kan Bu. Mengaku Tuhan, dia orang yang kuat Fir'aun ini kan Bu. Jadi memang Fir'aun ini mempunyai kekuatan yang begitu kuat Bu. Ya Bu ya. Mempunyai kekuatannya begitu kuat ya Bu ya. Wa Fir'aun alladzina taghaw fil bilad. Nah itu. Jadi Fir'aun ini begitu perkasanya, berarti mereka tuh ingkar kepada Allah. Di negaranya sendiri melakukan kerusakan. Melakukan keingkaran. Ya Bu ya.
di dalam negaranya sendiri. Nah, mereka melakukan kerusakan di sana. Fasobba alaihim rabbuka sauta adab. Kata Allah, karena mereka sudah diajak untuk beriman, kata fasobba alaihim, udah aku timpakan bencana kepada mereka. Hanya dengan satu kali getaran saja mereka sudah habis lenap semuanya. Nah, itu kalau Allah sudah berkehendak. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah yang mempunyai segala kekuatan. Jadi kekuatan itu hanya milik Allah. Jadi walaupun kalian kuatnya seperti apapun bisa bagi Allah. Jadi jawabannya inna rabbaka labil mirsad. Sehingga Tuhanmu itulah yang mempunyai segala kekuatan. Jadi walaupun Fir'aun itu mempunyai kekuatannya begitu kuat, ya Bu ya. Nah, jadi kan kalau di Al-Qur'an kan ada pertanyaan kayak gini Bu, di surat Fussilat ya Bu ya. Fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Jadi mereka sempat mempertanyakan, ayo siapa nih yang paling kuat di antara kalian daripada kami? Enggak ada nih. Kata kaum seperti demikian. Nah, Fir'aun pun demikian Bu, sampai mengaku dirinya Tuhan, ya kan Bu? Karena begitu kuatnya dia mempunyai kekuasaan yang begitu kuat. Jadi kalau Allah sudah berkenak, inna rabbaka la, udah gampang bagi Allah. Fasobba alaihim rabbuka saat, hanya dengan satu kali katakan saja habis semuanya, lenyap. Nah, seperti itu kata Allah. Paham Ibu? Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqrabahu wallahu a'lam bissawab. Ibu, itu isi dari surat yang kita baca. Insya Allah ini udah 2:30 ya Bu ya. Ibu nanti insya Allah mudah-mudahan kita sehat panjang umur, ketemu lagi Senin akan datang, baca ya Bu ya. Dan kita baca sampai di ayat inna rabbaka labil mirsad. Nanti datang saya bacakan dulu untuk mengulang mengingat Ibu di rumah ya Bu ya. Nanti baru kita baca satu persatu. Baik Bu, itu yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf pastinya masih banyak kekurangan dari saya ya Bu ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf. Kalau ada yang salah pastinya lah Bu ya. Namanya saya juga sama kayak Ibu masih belajar ya Bu ya. Jadi itu kekurangan dari diri saya yang masih perlu belajar lagi. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat yang dapat Ibu terima pada siang hari ini khususnya untuk saya pribadi ya Bu ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Al-Qur'annya dulu Bu ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna
sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dan juga sudah mengeluarkan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin.